Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Visatio Wijaseno dengan NIM 67042022130, kelas MP 4401. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisa untuk tugas besar manajemen human capital yang berjudul Xiaomi PHK ribuan orang dari divisi smartphone. Judul ini diambil dari laman berita cnbcindonesia.com. Xiaomi Inc. adalah perusahaan yang berbasis teknologi yang didirikan oleh Lei Jun pada tahun 2010. Xiaomi berpusat di Beijing, China. Xiaomi sendiri diambil dari bahasa Mandarin, yaitu beras kecil. Fun fact, yaitu pendirinya yaitu Lei Jun menggabungkan dua kata, Xiao dan Mi. Xiao sendiri dari konsep Buddha, yang berarti sebutir beras dari Buddha adalah sama besarnya seperti gunung. Jadi itu dalam artian bahwa Xiaomi bekerja eh, dari hal-hal yang kecil dulu. Nah, kemudian bekerja ke hal-hal yang lebih besar. Sedangkan Mi adalah singkatan dari Mobile Internet. Jadilah eh, perusahaan Xiaomi. Nah, Xiaomi ini adalah perusahaan berbasis teknologi terbesar dan sampai saat ini menjadi salah satu merek elektronik terkenal di dunia. Salah satu produk unggulannya yaitu produk smartphone. Berikut adalah pendiri, chairman, sekaligus CEO dari Xiaomi Inc., yaitu Lei Jun. Latar belakang permasalahan. Penyebab utama Xiaomi memutuskan untuk PHK ribuan orang di divisi smartphone adalah menekan biaya tenaga kerja di tengah jumlah kasus COVID-19 yang kembali meningkat. Jadi di Cina sendiri pada akhir tahun 2022 kemarin, jumlah kasus COVID-19 kembali meningkat. Oleh karena itu, mungkin eh, penyebab lainnya itu statistik menunjukkan bahwa pendapatan dari total penjualan smartphone di tahun 2022 sebesar 60%, turun 11% dari tahun 2021. Jadi kasus COVID-19 yang kembali meningkat itu mempengaruhi pendapatan dari penjualan smartphone di tahun 2022. Pihak apa saja dan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini, yaitu Presiden dan General Manager Departemen Smartphone dan ribuan karyawan yang di PHK. Presiden Departemen Smartphone itu Zheng Shuizong bersama General Manager Departemen Smartphone Ling Xiaobing menjadi pihak utama dalam pengambilan keputusan PHK ribuan karyawan. Jadi eh, mereka itu mereka berdua itu pihak yang bertanggung jawab atas keputusan mem-PHK ribuan karyawan ini. Berikut adalah foto dari Zheng Shuizong, yaitu Presiden Departemen Smartphone. Nah, jika saya menjadi problem solver, apa yang saya lakukan? Yang pertama itu mengurangi aktivitas menjadi investor. Seperti yang kita ketahui bahwa Xiaomi adalah perusahaan yang berbasis teknologi terbesar di dunia, salah satu yang terbesar di dunia. Itu yang pertama itu mengurangi aktivitas menjadi investor. Jadi mungkin di beberapa negara lain yang belum sama sekali belum ada perusahaan Xiaomi, bisa saja Xiaomi akan membuka di negara tersebut. Namun saya menyarankan agar mengurangi aktivitas
menjadi investor ke perusahaan lain ataupun ke negara lain dan fokus mengalokasikan anggaran tersebut untuk ke biaya tenaga kerja. Lalu yang kedua, memangkas biaya atau menyetop pembuatan smartphone terbaru. Itu Xiaomi juga kan seperti yang kita ketahui bahwa Xiaomi salah satu produk andalannya itu produk smartphone. Memang sangat banyak smartphone terbaru yang dikeluarkan oleh Xiaomi. Nah, solusi selanjutnya itu yang ideal menurut saya adalah dengan memangkas biaya atau menyetop kegiatan membuat smartphone tipe terbaru. Eee, karena Xiaomi juga punya, smartphone lain, misalnya Poco. Pocophone adalah anak perusahaan dari ataupun anak, eee, sh produk smartphone dari Xiaomi. Jadi saya menyarankan bahwa memangkas biaya dari, pembuatan smartphone tipe terbaru. Nah, dengan begitu, keuangan Xiaomi sedikit lebih lega dan lebih stabil, sehingga meminimalisir terjadinya PHK karyawan. Ya, walaupun karyawan tersebut di-PHK, nyatanya juga pihak Xiaomi itu memberikan kompensasi ataupun, semacam pesangon agar, karyawan bisa lebih layak untuk di-PHK. Namun untuk menurut saya jikalau, eee, para karyawan tidak menerima ataupun kurang setuju dengan nominal yang diberikan oleh pihak Xiaomi, alangkah baiknya pihak Xiaomi juga menaikkan sedikit kompensasi atau uang pesangon agar karyawan juga lebih sejahtera dan juga lebih menerima PHK. Jika kedua solusi tersebut yang bisa saya sampaikan ataupun bisa diterapkan, mungkin tidak bisa, diterapkan di perusahaan Xiaomi. Demikianlah, hasil analisa sekaligus mengakhiri presentasi, tugas besar manajemen human capital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.